Halo semua. Welcome. If you're new, welcome. If you're old, welcome too. Today, it's a good day. Good night, good evening, good morning to you all. I am the one who presenting. I am the one who voiced this for and the one who making. Welcome to our channel. In today's video, kita akan menggali lebih dalam tentang jenis-jenis memori komputer. Yap, mari kita mulai presentasinya. Jadi, apa sih memori komputer itu? Kalian mungkin bertanya-tanya begitu. Memori komputer. Ya, memori komputer secara umum adalah komponen atau sistem yang digunakan untuk menyimpan dan mengakses data serta instruksi secara elektronik. Ini menyangkut berbagai jenis memori yang berbeda. Seringkali tidak dipisahkan secara fisik dalam komputer modern, melainkan berfungsi sebagai bagian integral dari sistem yang lebih besar. Berikut adalah beberapa aspek umum tentang memori komputer. 1. Penyimpanan data. 2. Kecepatan akses. 3. Kapasitas. 4. Volatile dan versus non-volatile. Apa sih penyimpanan data? Itu memori komponen digunakan untuk menyimpan data baik sedang aktif diproses oleh komputer seperti program yang sedang berjalan maupun data yang tersimpan untuk digunakan nanti. Apa sih kecepatan akses itu? Memori komputer biasanya dibedakan ya berdasarkan kecepatan aksesnya. Ada yang satu cepat aksesnya, satunya lambat. Ya, memori yang lebih cepat seperti RAM dan cache digunakan untuk menyimpan data yang perlu diakses dengan cepat oleh prosesor, sedangkan memori yang lebih lambat seperti hard drive dan lain-lain digunakan untuk menyimpan jangka panjang. Banyak loh, kayak hard drive, HDD itu loh, flash disk dan lain-lain. Oke. Jenis-jenisnya kita akan masuk lebih nanti. Ini masih penjelasan awal. Kapasitas. Memori komputer juga memiliki kapasitas yang berbeda-beda. RAM dan cache biasanya memiliki kapasitas yang lebih kecil namun lebih cepat karena digunakan untuk mengakses memori secara cepat. Makanya jadi kapasitasnya juga kecil. Namun sementara media penyimpanan seperti hard drive dan SSD memiliki kapasitas yang lebih besar namun lebih lambat. Ya, mungkin lebih lambat. Tapi ya, SSD zaman sekarang isinya juga udah lumayan cepat banget. Tapi ya, begitu. Oke, kita masuk volatile versus non-volatile atau dan. Beberapa jenis memori seperti RAM bersifat volatile, yang berarti data akan hilang ketika daya listrik dimatikan. Jadi kalau udah tidak ada listrik yang masuk ke RAM itu nanti langsung mati. Yang berarti data akan hilang ketika daya listrik dimatikan ya. Sementara itu jenis memori lainnya ROM and flash memory bersifat non volatile. Berarti data akan tetap tersimpan meskipun mati listriknya atau tidak dialiri listrik. Oke. Kita masuk ke jenis memori komputer yang pertama. Memori utama atau RAM. Atau yang lebih dikenal dengan RAM ya, singkatan dari Random Access Memory. RAM adalah tempat di mana komputer menyimpan data sementara saat sedang berjalan, hanya untuk menyimpan data secara sementara saat komputernya berjalan dan dialiri listrik. Ini adalah memori yang cepat diakses oleh prosesor untuk menjalankan program dan tugas-tugas komputasi. Saya akan berikan contoh dalam kehidupan nyata. Bayangkan RAM komputer Anda sebagai ruang kerja meja Anda. Ya, sama seperti Anda membutuhkan ruang di meja untuk bekerja pada proyek-proyek Anda saat ini, komputer Anda membutuhkan ruang
di RAM untuk menjalankan program-program sedang berjalan. Ketika Anda mau menambah lebih banyak program atau kertas, file, atau tugas gitu kan ke meja Anda itu sebagai RAM, Anda mungkin mulai kehabisan ruang dan perlu memprioritaskan tugas-tugas mana yang harus tepat tersedia dengan cepat. Jadi kalian mengerjakan tugas yang dikirim oleh kita prosesornya ke meja itu RAM, akan diproses, tugasnya dibaca dari apa yang kita prioritaskan dulu. Jadi habis diprioritaskan, sudah dikerjakan, langsung dihapus. Oke. RAM itu singkatan dengan Random Access Memory, digunakan untuk menyimpan data sementara cepat diakses oleh prosesor. Mari kita next pada selanjutnya. Memory case atau yang biasa dikenal case memory. Ini adalah memori yang terletak di antara CPU dan RAM. Fungsinya adalah untuk menyimpan data yang sering digunakan secara sementara sehingga mempercepat akses data yang sering dipakai oleh prosesor. Kita langsung aja beri contoh pada kehidupan nyata. Bayangkan memory case sebagai meja dapur Anda, di mana Anda menyimpan bahan-bahan dan peralatan yang sering digunakan saat memasak. Daripada mencari ke dalam lemari atau RAM, setiap kali Anda membutuhkan sesuatu, Anda menyimpan barang-barang yang sering digunakan seperti kayak garam, merica, pisau gitu, spatula di meja dapur Anda atau case-nya yang lebih gampang diraih daripada RAM yang ada di dalam kabinet atau lemarinya, sehingga menghemat waktu dan usaha Anda. Jadi memory case itu terletak di antara CPU dan RAM. Digunakan untuk meningkatkan kinerja kecepatan komputer atau mempercepat Anda. Oke, let's just continue ke ROM. Oke, kita dapat ROM. Apa sih memori ROM itu? ROM atau biasa yang disebut read only memory. Memori ini berisi instruksi-instruksi dasar yang diperlukan oleh komputer saat booting. Yang menarik dari ROM adalah bahwa ia hanya bisa dibaca, tidak bisa ditulis. Oh my god. Oke. Kita akan langsung berikan contohnya baru kita recap. Contoh kehidupan nyata ROM. Bayangkan ROM itu sebagai buku yang menunjukkan yang disertakan dalam suatu peralatan baru. Kayak buku petunjuk gitu loh. Ini bersifat informasi dan perintah penting atau instruksi yang diperlukan untuk mengoperasikan peralatan, seperti secara mengatur dan memecahkan masalah umum. Demikian pula ROM dalam komputer menyimpan firmware dan instruksi dasar yang diperlukan agar komputer dapat menyala. Jadi ROM itu kayak sesuatu yang nggak bisa ditulis ulang, di rewrite mungkin saja bisa kalau kamu ya di modding gitu, tapi kan ini kayak instruksi jadi nggak bisa di rewrite. Jadi kalau kamu dapat barang kayak dari IKEA misalnya, kayak bikin meja itu ada instruksinya sendiri, tapi kalau kamu tulis ulang instruksinya ya itu tidak akan bekerja. Oke, langsung saja next kita ke memori virtual. Oh, I forgot. ROM itu read only memory, memori yang berisi instruksi-instruksi dasar, tidak dapat ditulis, hanya bisa dibaca. Oke, kita next. Kita masuk ke dalam memori virtual. Memori virtual. Memori virtual ketika RAM sudah penuh. Komputer menggunakan memori virtual untuk menyimpan data sementara di HDD atau hard drive. Hard drive, HDD, beda. Ini memungkinkan komputer untuk menjalankan lebih banyak aplikasi secara bersamaan meskipun kapasitas RAM-nya terbatas. Jadi kalau RAM-nya udah penuh, ya dialihkan ke ini, memori virtual ini. Oke. Apa sih memori virtual?
Virtual memory atau real memori virtual digunakan saat RAM-nya udah penuh, memungkinkan komputer menjalankan lebih banyak aplikasi. Jadi tidak terhambat. Oke, kita berikan contoh kehidupan nyata. Bayangkan memori virtual itu sebagai lemari penyimpanan sementara. Ketika ruang di meja kerja yang tadi Anda lakukan itu RAM-nya penuh, Anda memindahkan barang yang kurang sering digunakan ke lemari penyimpanan virtual. Jadi ada kayak ke lemari ya, yaitu memori virtualnya, untuk membuat ruang bagi proyek-proyek baru. Meskipun mengakses item di lemari penyimpanan membutuhkan waktu yang mungkin lama daripada mengambil dari langsung meja, itu memungkinkan Anda untuk terus bekerja tanpa mengganggu ruang kerja Anda. Ya, jadi itu kayak lemari yang lebih jauh dari tempat kerja Anda. Tempat kerja Anda itu RAM-nya, mejanya. Kalau sudah penuh, barang-barang yang tidak digunakan itu ditaruh di lemari atau loker Anda. Oke, contohnya seperti itu, virtual memory. Thank you. Let's go next. Memory flash. Yang berisi flash disk, kartu SD, dan lain-lain. Let's go. Oke, apa sih memory flash itu? Memory flash digunakan untuk penyimpanan data pada perangkat seperti USB flash drive, kartu USB flash drive kartu memori, dan SSD. Salah satu keunggulan utama adalah kecepatan akses yang cepat dan ketahanan terhadap guncangan atau bentrokan. Oke. Memory flash atau flash memory digunakan untuk menyimpan data ya. Seperti USB stick itu kartu memori atau dan SSD cepat tahan guncangan atau gertakan, lebih tahan gitulah. Oke, kita langsung beri contoh kehidupan nyata tentang memory flash. Flash drive, USB dan SSD adalah contoh umum dari flash memory ini. Sama seperti flash drive USB yang memungkinkan Anda menyimpan dan mentransfer file antar komputer. Memori flash dan komputer dalam komputer menyimpan data bahkan ketika Anda dimatikan, menjadwalkan ideal untuk penyimpanan jangka panjang portable. Ya kayak misalnya ya seperti kayak di naruh barang-barang Anda di bank, jadi kayak lebih aman gitu, lebih tahan lama. Oke, kita next saja langsung ke selanjutnya. Apa yang selanjutnya? Kita lihat memori magnetic atau biasa disebut magnetic memory. Yang termasuk hard drive. Hard drive menggunakan piringan magnetik untuk menyimpan data. Meskipun memiliki kapasitas besar, namun relatif lebih lambat ditimbangkan dengan media penyimpanan flash. Ya, kita bisa lihat memori magnetik itu berbentuk kayak lempengan gitu ya, kayak piring. Contohnya itu seperti hard drive itu. Oke, kita langsung saja berikan kehidupan nyata. Bayangkan HDD itu sebagai lemari arsip kantor. Ini terdiri dari piringan magnetik yang berputar-putar di mana data disimpan dan diambil menggunakan kepala baca atau tulis. Meskipun mungkin membutuhkan waktu lebih lama untuk menemukan dan mengakses file tertentu dibandingkan dengan memori flash, HDD menawarkan kapasitas penyimpanan besar dengan biaya lebih rendah. Jadi bayangkan memori HDD ini sebagai kayak library. Nah, di perpustakaan itu kamu kayak mau mengakses file itu agak lebih lama karena kan besar dan murah ya. Oke. Kayak
perpustakaan fisik ya, bukan perpustakaan online. Jadi kamu kalau mau nyari buku yang kamu inginkan harus dicari satu-satu. Jadi kapasitasnya besar, namun nyarinya lambat. Oke, langsung kita next saja ke yang selanjutnya. Pakai yang selanjutnya, memori optik. Oh, memori optik. Oke, contoh memori optik itu adalah CD, DVD, dan Blu-ray. Data disimpan dalam bentuk titik-titik kecil yang terbaca oleh sinar laser. Menarik kan? Oke, langsung saja. Saya tidak ada penjelasan, langsung saja kita masuk ke contoh kehidupan nyata. Contoh kehidupan nyata CD, DVD, dan Blu-ray adalah perangkat memori optik yang umum digunakan untuk menyimpan musik, film, perangkap lunak, dan cadangan data. Bayangkan disk optik sebagai buku dengan halaman-halaman data yang dapat dibaca dengan menyinari sinar laser. Perangkat pembaca, meskipun lebih lambat dari jenis memori lainnya, disk optik masih banyak digunakan untuk tujuan arsip dan distribusi. Semoga contoh-contoh kehidupan nyata ini membantu audiens dalam memahami konsep-konsep berbeda dari jenis memori komputer dengan baik. Jadi kayak memori optik ini kayak bisa cuma nyimpan satu function ya. Contohnya kalau di kehidupan nyata itu seperti menggunakan ini masih bisa di read atau rewrite, kayak menggunakan resep buatan sendiri. Itu bisa digunakan sekali untuk dibaca, terus digunakan untuk membantu kalian untuk memasak. Ya, begitu contohnya. Apakah masih ada next kawan-kawanku? Oke. Oh, kita nampaknya sudah dalam pengakhiran pada hari ini. Jadi inilah beberapa jenis memori komputer yang penting untuk diketahui. Memahami perbedaan dan kegunaan masing-masing jenis memori ini dapat membantu kita dalam mengoptimalkan kerja komputer kita. Yap, itu saja. Terima kasih. Maaf jika penjelasannya kurang jelas. Saya harap penjelasan saya, Yuda Pratama Putra, bisa dipahami dengan teman-teman sekalian. Terima kasih.